yang kamu lihat, yang kamu rasakan, yang kamu dengar, itu diam-diam dia masuk ke alam bawah sadarmu. Dan ini bahaya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, masuk ke alam bawah sadarmu secara diam-diam. Dan ini bahaya. Bagaimana penjelasannya setelah yang satu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Stawan Official. Terima kasih yang sudah support di sini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di share. Nanti yang beruntung akan secara privat konsultasi gratis dengan saya langsung. Apabila ada keluhan-keluhan trauma, ada keluhan-keluhan fobia, nanti bisa langsung dinetralkan gitu ya. Yang beruntung, yang sudah subscribe, ya sudah like dan lain sebagainya. Sesuai judul, yang kamu lihat, yang kamu rasakan, yang kamu dengar, itu diam-diam akan masuk ke alam bawah sadarmu. Sudah beberapa kali saya beri penjelasan tentang alam bawah sadar, sudah beberapa kali saya beri apa itu alam bawah sadar. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu, atau teman-teman yang baru gabung di channel ini, sedikit saya ulas lagi. Kalau sebenarnya alam bawah sadar itu dia lebih besar pengaruhnya di kehidupan kita daripada alam sadar kita. Alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu pengaruhnya lebih besar. Dia mengambil alih lebih besar di dalam tindakan kita, di dalam pola pikir kita, di dalam apa yang kita putuskan, di dalam apa istilahnya itu keyakinan kita, lebih besar daripada alam sadar kita. Tapi sayangnya banyak di luar sana kalian tidak paham itu, kita tidak paham itu. Yang kita unggulkan, yang kita asah terus-menerus adalah pikiran sadar kita yang hanya mungkin 12% pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Yang 88% itu adalah pengaruh dari alam bawah sadar kita. Bayangkan bagaimana kita bisa mengungkapkan sesuatu, bagaimana kita bisa yakin, bagaimana kita bisa benci seseorang, bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa sedih, bagaimana kita bisa bercerita, bagaimana kita bisa berimajinasi, bagaimana kita bisa mempunyai prinsip, mempunyai istilahnya itu opini, mempunyai pemikiran yang selama ini kita anggap itu dari pikiran sadar. Ternyata itu semua dari alam bawah sadar kita. Pusatnya di situ, dari pikiran bawah sadar, alam bawah sadar dinaikkan ke dalam pikiran sadar. Jadi pikiran bawah sadar ini tempatnya lebih luas daripada pikiran sadar. Tempatnya lebih luas daripada pikiran sadar. Pengaruhnya di dalam kehidupan kita 88%. Jadi mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu pengaruhnya apa yang kita lakukan, tindakan kita, perkataan kita, ucapan kita, apa yang kita lakukan pokoknya selama pada saat kita beraktivitas itu 88% dari alam bawah sadar kita gitu loh. Yang kita sebenarnya menganggapnya itu dari alam sadar, tapi dari alam bawah sadar. Ini rahasia teman-teman. Makanya pada saat kita mempunyai sifat atau mempunyai karakter yang itu sebenarnya karakter yang itu sebenarnya anggapan kita adalah bawaan lahir, sebenarnya itu enggak. Karena gini, mulai dari anak baru lahir sampai umur sekitar 7 tahun, 10 tahun ya, 7 tahunan, itu alam bawah sadar dia buka. Jadi apapun yang dimasukkan itu akan terekam dan menjadi memori, menjadi program di dalam dirinya. Pada saat umur 7 tahun, 8 tahun itu alam bawah sadarnya menutup. Sehingga pada saat ada sesuatu yang ingin masuk dan di dalamnya belum ada program, itu dia akan ditolak. Makanya biasanya seseorang anak umur 7 tahun ke atas itu dia sudah mempunyai pemikiran sendiri, dia mempunyai logika sendiri, dia mempunyai istilahnya itu opini atau pendapat sendiri, meskipun kadang belum sempurna gitu ya.
Karena pada saat umur 7 tahun ke atas, critical area yang menutup alam bawah sadar ini sudah menutup gitu. Jadi apapun yang masuk di dalam anak 7 tahun ke atas itu, kalau di dalam dirinya alam bawah sadarnya itu belum ada programnya, dia akan menolak. Apalagi sudah besar seperti kita. Pada saat kita ngomong sesuatu kepada seseorang, entah itu suatu kebenaran, entah itu suatu informasi, entah itu suatu pengetahuan dan lain sebagainya, dan di dalam program bawah sadar kita tidak ada instalasi tentang itu, kita akan menolak, menganggapnya oh tidak seperti itu, oh itu salah, oh saya yang benar, tidak seperti itu. Karena kita sedang punya program yang dari dulu sudah diinstal secara diam-diam. Makanya hati-hati. Contoh kecil misalkan, pada saat pernah dengar nggak dulu itu, nggak tahu ya teman-teman, ini sama nggak, saya dulu tuh dibilangin sama kakek saya, pada saat kamu itu istilahnya apa ya, ngebet banget pengen buang air besar, dan jauh dari WC, jauh dari MCK, jauh dari kamar mandi, kamu ambil kerikil kecil, setelah itu kamu masukkan ke saku, ambil kerikil kecil masukkan ke saku, nanti rasa ingin BAB-mu akan berkurang dan akan hilang sampai nanti kamu ketemu kamar mandi, sampai nanti kamu ketemu toilet. Itu kan kalau dipikir secara sadar kan nggak masuk akal itu. Bagaimana kita mau BAB sudah nyampe ujung nih, ternyata hanya memasukkan kerikil kecil ke dalam saku, akhirnya kita nggak jadi BAB, nggak jadi pengen BAB. Dan itu nyata, dan itu saya lakukan dan terjadi gitu. Itu kan sugesti dari kecil dulu. Sekarang juga seperti itu sampai sekarang ini. Pada saat saya kebelet BAB dan jauh dari toilet, saya memasukkan kerikil kecil ini ke dalam saku celana saya, dan hasilnya sama, tidak jadi kebelet BAB. Itu kan yang main alam bawah sadar. Dari kecil dulu kita dibilangin oleh kakek kita, mungkin orang tua kita, mungkin ini karena kita percaya, karena pada saat kecil dulu critical area kita belum nutup rapat, kita percaya dan kita meyakini itu, maka bisa terjadi. Sekarang pun kalau kita lakukan bisa terjadi, dan itu menjadi kepercayaan bagi kita, keyakinan bagi kita, kalau apa yang dikatakan dulu itu benar dan bisa terjadi. Bahaya di situ. Makanya alam bawah sadar ini kalau di dalamnya tidak terisi hal-hal yang baik, perlakuan kita juga tidak baik, ucapan kita juga tidak baik, keyakinan kita mungkin juga melenceng dan lain sebagainya. Kabar buruknya dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan, kalau itu kita ulangi repetisinya berulang kali, dia secara diam-diam akan masuk ke alam bawah sadar kita dan menjadi program. Pada saat kita selalu melihat hal-hal yang negatif, itu dia akan merasuk ke dalam alam bawah sadar kita, masuk menjadi program. Pada saat kita sering mendengarkan perkataan-perkataan, omongan-omongan yang negatif, dia akan masuk ke program bawah sadar kita, install secara otomatis di dalam situ. Apalagi kalau itu sering kita lakukan, sering kita mendengar atau melihat hal-hal yang negatif. Contoh lagi secara gampang, pada saat kita sering mendengar atau pada saat kita sering melihat ada teman kita mungkin melakukan hal-hal yang negatif, sering banget melihat teman kita melakukan hal-hal yang negatif, secara otomatis, secara diam-diam, apa yang teman kita lakukan itu akan menjadi sebuah hal baru, program baru di dalam diri kita, dan program itu bisa keluar pada saat itu nanti kita butuhkan, pada saat itu nanti memang waktunya keluar. Contoh misalkan dari kecil, ini mungkin agak
agak apa, agak jelek, tapi ini kenyataan gitu ya. Dari kecil guru kita itu memberi materi kalau bumi ini bulat, kita padahal nggak tahu sebenarnya bumi seperti apa bentuknya. Didukung dengan yang kita lihat, buku, ada bukunya, ada videonya dari NASA, pokoknya ada bukti-bukti yang menguatkan itu, dan kita lihat, kita dengar guru kita ngomong, kita lihat bukunya, padahal kita nggak tahu. Sampai dewasa pun pada saat kita ditanya bentuk bumi seperti apa, ya bulat. Bahkan kemarin ada flat earth, ya bumi datar, itu ngomong, dia memberikan bukti-bukti masuk ke dalam pikiran sadar kita, dan kita tolak langsung. Karena apa? Di dalam program diri kita, program bawah sadar kita, bumi itu ya bulat, programnya seperti itu. Maka pada saat masuk bumi datar, dia akan menolak karena di dalam nggak ada program itu. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian lihat, hati-hati dengan apa yang kalian dengar, karena itu bisa menjadi keyakinan, bisa menjadi kepercayaan Anda. Jadi hati-hati, jangan sering-sering melihat hal yang negatif, jangan sering-sering mendengarkan hal yang negatif. Kalau itu berita negatif dan selalu Anda dengarkan, itu menjadi program. Pada saat berita kebenaran itu muncul, kalian akan menolak, karena di dalam diri kalian, di dalam diri Anda tidak ada program itu. Anda sudah meyakini, sudah mempercayai kalau yang masuk awal kemarin itu, atau yang program salah itu, negatif itu, benar. Sekali lagi, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bahkan apa yang kamu rasakan, diam-diam bisa masuk ke alam bawah sadarmu. Dan itu kalau sudah masuk ke alam bawah sadarmu, dia menjadi program di dalam dirimu, menjadi keyakinan di dalam dirimu, menjadi kepercayaanmu. Kalau positif nggak masalah, kalau negatif, kalau kita tahu informasi itu masuk ke alam bawah sadar kita, nggak masalah, kita bisa menolaknya. Tapi kalau secara diam-diam, pada saat ada informasi negatif kamu lihat, pada saat ada informasi negatif kamu dengar, ternyata pada saat itu alam bawah sadar kamu sedang buka, masuk dia. Mungkin cukup sekian informasi ini. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu lihat, hati-hati dengan apa yang kamu dengar, hati-hati juga dengan apa yang kamu rasakan. Kapan-kapan saya buat video lagi, waktu-waktu atau bagaimana cara membuka critical area atau masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, hati-hati dengan apa yang kamu dengar, karena itu diam-diam bisa masuk ke alam bawah sadarmu dan menjadi programmu, keyakinanmu, kepercayaanmu, dan itu sulit diubah kecuali dengan cara masuk lagi ke alam bawah sadarmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.